Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Salma. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu sumber daya alam, jenis-jenisnya, dan juga manfaat sumber daya alam dan mengapa sumber daya alam penting untuk dilestarikan. Oke, soal lanjut. Pertama-tama mari kita bahas yaitu tentang apa itu sumber daya alam. Nah, sederhananya sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini dapat berupa benda mati seperti air, mineral, dan batu bara, ataupun benda hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Nah, ada banyak jenis sumber daya alam dan kita dapat mengklasifikasikannya menjadi berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan asalnya. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda mati, contohnya seperti air, mineral, dan batu bara. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan keberadaannya. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori lagi. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dimana tidak akan habis apabila kita gunakan secara terus-menerus, atau juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara alami dimana dalam jangka waktu yang relatif singkat, contohnya seperti tumbuhan dan juga hewan. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis apabila kita gunakan secara terus-menerus, atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara alami dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti hasil tambang batu bara dan juga emas. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan kegunaannya. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu sumber daya alam langsung dan juga sumber daya alam tidak langsung. Nah, sumber daya alam langsung dapat langsung kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti air, beras, dan juga kayu. Nah, sedangkan sumber daya alam tidak langsung itu kita perlu olah terlebih dahulu sebelum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya seperti biji besi, minyak bumi, dan juga batu bara. Nah, sumber daya alam memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, salah satu ini merupakan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Yang kedua untuk mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Yang ketiga untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat, sumber daya alam juga merupakan aset yang berharga dan perlu dilestarikan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan juga tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan. Iya, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan berakibat fatal bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu penting untuk melakukan upaya pelestarian sumber daya alam. Antara lain yang pertama yaitu kita dapat menggunakan sumber daya alam secara bijak dan hemat. Yang kedua yaitu kita harus melakukan reboisasi hutan. Yang ketiga kita dapat menjaga kebersihan lingkungan dan juga kita dapat mengembangkan energi alternatif, dan yang terakhir yaitu kita terapkan teknologi yang ramah untuk lingkungan. Nah, oleh karena itu
Yuk mari kita jaga bersama sumber daya alam untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dan ingatlah, sumber daya alam adalah warisan berharga yang perlu dilestarikan. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.